Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 136-140. Bab 136. Undangan dan kegemparan para istri. Keesokan paginya, setelah kepergian Seng Duan dari Lembah Langit Abadi, mentari pagi menembus kabut spiritual di seputar Istana Langit Emas. Udara segar membawa aroma embun dan kelopak bunga kilangit yang mekar bersamaan. Tian Fan baru saja selesai bermeditasi di balkon utama. Suara langkah kaki kecil terdengar mendekat, diiringi suara lembut dan manja. Kakak Tian, perutku, sekarang hangat banget, dan geli. Fan Xixi datang sambil mengelus perutnya yang masih ramping, tapi kini memancarkan aura kehidupan yang lembut seperti kelopak langit. Ia mengenakan jubah putih lembut yang digambar sendiri oleh Bai Luqian semalam, dengan motif awan dan bulan kecil di bagian perut. Tian Fan tersenyum, menatapnya penuh kelembutan. Benih langitmu mulai tumbuh, Xixi. Itu artinya, kau semakin terikat dengan dunia ini. Xixi merapat dan memeluk Tian Fan dari samping. Aku mau ikut ke undangan itu. Aku kan calon ibu, jadi harus lihat siapa saja yang akan menjadi dunia tempat anak kita tumbuh nanti. Tak lama, Ruo Qijian datang dengan langkah ringan. Kalau begitu, biar aku yang menjaga kalian berdua hari ini. Kita bertiga saja yang berangkat, selebihnya berjaga di lembah. Xixi langsung mengacungkan tangan. Setuju. Tapi, aku mau duduk di pangkuan kakak Tian Fan sepanjang perjalanan. Qijian hanya menghela napas. Astaga, kau ini sedang hamil, bukan kembali jadi anak-anak. Beda tipis. Jawab Xixi, cekikikan. Di ruang makan istana, para istri lain telah berkumpul. Begitu Xixi masuk sambil mengelus perutnya, semua pandangan langsung tertuju padanya. Aduh, calon ibu baru datang, ujar Luo Sisu sambil tersenyum lembut. Kau sudah makan cukup? Belum, tapi aku pengen makan mangga asam, dicelup madu dan ditaburi serpih kelopak Qi. Waduh, ngidam tingkat tinggi, celetuk Tang Xian'er. Kayaknya mulai hari ini, kita harus bikin jadwal layanan khusus buat Xixi. Dan jadwal bergiliran nginep bareng kakak Tian Fan, harus tetap jalan. Selalin Mixue sambil menunjuk papan kayu yang mereka tempel di dinding sebelah dapur. Tian Fan baru sadar, para istri sudah menyusun jadwal malam kehangatan, lengkap dengan nama, tanggal, dan ikon hati kecil berwarna emas. Serius kalian bikin begini? Tanya Tian Fan sambil tertawa. Bai Luqian menjawab santai, kita harus adil, Kak. Sekarang jumlah kami sudah 10. Kalau enggak diatur, bisa-bisa ada yang mogok makan. Yilin ikut menimpali, dan untuk minggu ini, sesuai jadwal, malam ini jatahku dan Xian'er. Tapi kalau Xixi butuh perhatian khusus, kami bisa mundur sehari. Aku gak ganggu, kok, jawab Xixi polos. Kalian boleh tetap tidur bareng kakak Tian, aku ikut di sisi satunya saja, pegang tangannya. Semua langsung tertawa gemas. Menjelang siang, Tian Fan, Qijian, dan Xixi berangkat menuju tempat undangan resmi perburuan langit ke-108. Di langit, formasi transportasi spiral telah terbuka, terhubung dengan balairung para penyelenggara. Xixi duduk di pangkuan Tian Fan di dalam kereta spiritual, sambil menyuapkan buah Qi satu persatu ke mulutnya sendiri, dan sesekali ke bibir Tian Fan. Kau benar-benar menikmati masa hamil ya? Tanya Tian Fan sambil mengusap rambutnya. Banget, rasanya hangat terus. Seperti ada kehidupan kecil yang ikut tertawa setiap kali aku senyum. Qijian yang duduk di depan pura-pura batuk, tapi tak bisa menahan senyumnya. Di langit atas gerbang dimensi timur. 3 sinar cahaya menyambut kedatangan mereka. Di sana telah berkumpul puluhan sekte, para petinggi dan pewaris muda. Semuanya menoleh saat aura langit dari kereta spiritual Tian Fan terasa menusuk jiwa. Siapa itu? Bukankah dia itu pemimpin sekte Putra Langit? Benarkah? Artinya dia adalah orang yang dengan lancang berani mendirikan sekte di atas zona bekas peperangan dewa kuno itu. Benar, dan yang duduk di sampingnya itu mungkin istrinya, cantik sekali dia. Lalu gadis manja di pangkuan pria itu, bisa jadi adalah putrinya, tapi auranya, seperti bunga langit. Dasar bodoh, mana mungkin dia bisa punya putri sebesar itu dengan istri yang begitu muda, dia pasti adik atau istri keduanya. Tian Fan mendengar pembicaraan semua orang itu dengan jelas, namun ia sama sekali tidak memedulikannya. Tian Fan turun bersama Xixi dan Qijian. Ia hanya mengangguk ringan tanpa bicara. Aura ketenangan dari dirinya memancar kuat, seolah dunia ini tak lagi bisa menilainya, karena ia sendiri adalah takdirnya. Bab 137. Aura tak berwajah dan tebasan dalam senyap. Setelah itu, Tian Fan dan 2 istrinya memasuki aula pertemuan. Langkah mereka menyusuri lorong kristal yang menghubungkan gerbang utama dengan ruang pertemuan pusat. Fan Xixi tetap duduk manja di pangkuan Tian Fan, menyuapkan buah Qi ke mulutnya sendiri, lalu ke bibir suaminya, sesekali tersenyum seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Ruo Qijian berjalan anggun di sisi kanan mereka, tenang, waspada, dan seperti selalu tahu arah angin sebelum angin itu bertiup. Di dalam aula, ratusan tokoh telah hadir.
Dari para pewaris sekte besar, murid inti aliansi dimensi menengah, hingga para tetua-tua berjubah langit yang biasanya tak pernah mau keluar dari kultivasinya. Mereka duduk di singgasana mengelilingi panggung utama, membentuk lingkaran hormat tak resmi. Tapi semuanya terdiam saat melihat rombongan itu masuk. Mata mereka menajam. Beberapa mencoba membaca aliran ki dari sosok pria berpakaian hitam tenang itu. Tapi hasilnya nihil. Seolah aura pria itu bukan disembunyikan, tapi memang tidak bisa dibaca. Seperti tanah hening sebelum gempa yang memecah benua. Seng Duan berdiri di sisi kanan aula, diapit dua wanita bersenjata dan satu pelayan tua botak bermata tajam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa pikirannya bekerja cepat. Selamat datang di perjamuan, ucapnya sopan. Tamu dari Sekte Putra Langit. Tian Fan hanya mengangguk ringan. Ia tak memperkenalkan diri. Tak memberi salam balik. Tapi Seng Duan tidak merasa tersinggung. Justru, makin yakin bahwa pria ini tak bisa dipaksa masuk dalam kerangka apapun. Ia mempersilakan Tian Fan duduk di kursi terdepan, yang kosong dan paling dekat dengan pusat pengumuman. Para tokoh mulai berbisik. Siapa dia? Kenapa diberi tempat kehormatan? Tak pernah dengar nama atau lambang sektenya. Tuan Seng Duan sendiri tampak ragu memperkenalkannya. Jangan-jangan ini permainan politik. Banyak suara bernada sumbang memenuhi aula pertemuan itu. Di sisi balkon kiri, seorang pemuda tinggi bersurai emas berdiri dan menatap tajam ke arah Fan Sishi. Ia adalah Mo Yulei, murid puncak sekte petir tulang hitam. Sudah sejauh ini, kita bahkan belum tahu nama tamu itu. Dan lihat wanita di pangkuannya, gadis itu begitu cantik, namun ia centil dan tak tahu aturan. Suaranya keras, cukup untuk didengar separuh aula. Kalau di sekte kami, wanita seperti itu sudah dicambuk di depan umum. Fan Sishi yang sedang menyuapi Tian Fan mendadak berhenti. Wajahnya tak berubah, tapi tangannya menurun perlahan. Suasana tiba-tiba membeku. Ruo Qijian menoleh sedikit. Matanya menajam. Tapi sebelum ia bicara, Tian Fan telah menghilang dari tempatnya. Langkahnya ringan. Tidak ada gelombang ki. Tidak memancarkan aura menekan. Ia bahkan tak melakukan satupun gerakan yang bisa disebut menyerang. Namun dalam sekejap, pedang pembasmi iblis sudah tergenggam di tangannya. Dan dalam satu gerakan pelan seperti menebas bayangan. Tubuh Mo Yulei terbelah menjadi dua. Darah tidak sempat muncrat. Jeritan tidak sempat keluar. Jiwa belum sempat kabur. Hanya tubuh yang terbelah, dan dua potong daging manusia jatuh ke lantai giok seperti dedaunan yang dipotong embun dingin. Sampai saat kematiannya ia bahkan tidak tahu, bagaimana dia mati. Semua mata membelalak. Di kehidupan selanjutnya, sebelum kau menghakimi seorang wanita, kau tanya dulu, apa suaminya mengizinkanmu melakukannya, cemooh Tian Fan. Leng Yue menahan napas. Hu Tianmian menggigil. Ji Fei menyipitkan mata tajam, tapi tak bergerak. Di sisi balkon, beberapa tetua berdiri refleks, siap bertempur. Tapi Tian Fan hanya menyarungkan kembali pedangnya, mengembalikannya ke dalam ruang spasial, dan kembali duduk. Fan Sishi kembali ke pangkuannya, ia tetap diam, tapi senyumnya mulai mengembang pelan. Suasana tak bergeming untuk waktu yang cukup lama, sampai Qijian berdiri perlahan. Wanita itu melangkah maju ke tengah aula. Gaunnya berayun lembut, matanya bening dan tenang. Atas nama Sekte Putra Langit, izinkan aku menyampaikan beberapa kalimat. Suaranya ringan, tapi menggema seperti nyanyian air di lembah. Siapapun yang merasa keberatan dengan kehadiran kami, bisa menyampaikan secara langsung. Namun jika yang kalian ganggu adalah wanita kami, maka kalian akan melihat sendiri batas kesabaran sekte kami yang hanya setipis helaan napas. Ia berhenti, lalu membungkuk sopan. Kami datang bukan untuk memamerkan kekuatan. Tapi kami juga tidak akan diam saat kehormatan diinjak. Para tetua tak bisa membalas kata-kata itu. Bahkan Kong Bairen, pemimpin majelis, hanya bisa mengangguk kecil dengan wajah rumit. Qijian kembali duduk. Tangannya menyentuh punggung tangan Tian Fan, seolah menenangkan badai yang baru reda. Dan di seluruh aula itu, semua orang mulai paham. Sekte Putra Langit bukan hanya sekte baru. Ia adalah poros yang tak akan pernah bisa kalian ukur, dan perlakukan sembarangan, jika kalian tidak ingin kehilangan kepala kalian sendiri. Bab 138. Saat dunia menahan napas. Diam. Senyap. Sunyi yang mengguncang. Itulah yang tersisa di aula megah itu setelah satu tebasan sehalus angin memisahkan nyawa dari tubuh, dan satu kalimat dingin dari Ruo Qijian menegaskan posisi Sekte Putra Langit di hadapan ratusan tokoh dari dimensi menengah. Tak ada yang berani mengangkat suara. Bahkan napas pun seakan ditahan oleh para tetua yang biasanya angkuh. Tian Fan duduk dengan tenang, Fan Sishi bersandar lembut di dadanya, matanya seperti tak terjadi apa-apa barusan. Tapi bagi semua yang melihat, mereka tahu, ini bukan sekadar unjuk kekuatan. Ini penegasan posisi. Peringatan yang dikemas dalam ketenangan mutlak. Kong Bairen akhirnya berdiri, memecah keheningan. Atas nama Majelis Perburuan Langit ke-108, kami menerima kehadiran Sekte Putra Langit sebagai tamu terhormat. Suaranya netral, penuh kehati-hatian. Insiden barusan, kami anggap selesai, karena tak ada yang bisa menyalahkan seseorang yang membela kehormatan keluarganya. Beberapa tetua mengangguk kecil, meski berat. Leng Yue memejamkan mata. Ini kekuatan dari poros baru dunia, bisiknya pada Hu Tianmian. Hu Tianmian sendiri masih terpaku.
Aku tak bisa membaca masa depannya, tak bisa melihat nasibnya, dia tak punya bayangan jiwa seperti manusia biasa. Ji Fei berdiri perlahan. Pemuda jenius surgawi timur itu melangkah pelan mendekati kursi Tian Fan. Semua mata menoleh. Beberapa tokoh tua bahkan mulai merapal pelindung Qi secara refleks. Namun Ji Fei hanya membungkuk sopan. Aku Ji Fei, dari surgawi timur. Aku tak punya urusan dengan Mo Yulei, tapi aku ingin mengingat wajah ini. Karena kelak, saat aku cukup kuat, aku akan menantangmu secara resmi. Fan Xixi tersenyum tipis. Tapi Tian Fan hanya mengangguk satu kali. Kalau kau masih hidup saat waktu itu tiba, aku akan meladenimu. Kalimat itu sederhana. Tapi seisi aula kembali dicekam tekanan aneh. Bukan dari kekuatan, tapi dari kebenaran yang tak terbantahkan. Tian Fan tidak berbicara seperti orang sombong. Ia bicara seperti takdir itu sendiri. Ji Fei menunduk lebih dalam, lalu kembali ke tempatnya tanpa sepatah kata. Perjamuan selesai tanpa kemeriahan. Semua sekte mundur perlahan. Tapi satu kalimat mulai beredar di antara para tetua dan murid puncak. Sekte Putra Langit adalah poros langit yang baru. Tidak tunduk. Tidak bisa dibaca. Tidak bisa dijinakkan. Malam itu, di kamar khusus yang disediakan untuk Tian Fan dan para istrinya, suasana jauh berbeda. Fan Xixi tertidur lebih cepat dari biasanya. Ruo Qijian duduk di sisi ranjang, tangannya memijat pundak Tian Fan perlahan. Sementara dari arah balkon, suara langkah pelan datang, Huang Yilin masuk dengan membawa secangkir ramuan herbal khusus untuk Tian Fan. Saat Yilin membuka pintu, Tian Fan dan Qijian cukup kaget. Adik ke-9, kenapa kamu di sini? Tanya Qijian bingung, pasalnya mereka tadi berangkat hanya bertiga. Kakak, malam ini adalah jatahku. Aku tidak bisa diam saja di lembah. Aku tidak akan tahan, jadi menyusul kalian kemari. Setelah itu, dia menyodorkan gelas yang dibawanya kepada Tian Fan. Minumlah. Ini dari Taman Seribu Ramuan, campuran lotus biru dan akar ginseng merah, katanya lembut. Tian Fan menerimanya, meneguk perlahan. Matanya memejam. Aku bisa merasakan, dunia ini mulai memperhatikan kita. Qijian mengangguk. Dan tak lama lagi, mereka akan mulai mencoba menaklukkan kita. Entah dengan perang, politik, atau jebakan. Yilin menatap ke arah bulan. Tapi kita punya satu keuntungan yang mereka tidak punya. Tian Fan membuka mata. Apa itu? Mereka melihatmu sebagai manusia, tapi kita tahu kau adalah takdir. Malam itu Tian Fan dilayani dengan baik oleh Qijian dan Yilin, namun mereka melakukannya dengan lembut dan elegan tanpa mengganggu Fan Xixi. Dan di langit malam itu, di luar aula perjamuan, di atas kota perburuan besar, seekor burung surgawi melintas pelan, membawa pesan dari dimensi atas. Dan jauh di utara, dalam ruang rahasia para tetua puncak dunia. Nama Tian Fan mulai ditulis dalam kitab besar ramalan bintang, di baris yang biasanya hanya memuat nama-nama para dewa. Bab 139. Jatuhnya bayangan di kota Jiangxi. Langit pagi di kota Jiangxi belum sepenuhnya terang. Kabut spiritual masih menggantung di antara menara-menara terbang dan gerbang Qi yang berputar lambat di udara. Kota ini adalah salah satu pusat perdagangan dan pelatihan kultivator di dimensi menengah, terkenal karena pasarnya yang menjual bahan langka dari berbagai penjuru klan. Namun hari ini, kabutnya terasa berbeda. Sebuah kereta spiritual berbentuk perahu giok mendarat perlahan di pelataran depan penginapan langit tiga pilar. Yilin yang semalam datang, pagi tadi tiba-tiba sudah menghilang pergi. Ruo Qijian turun lebih dulu, mengenakan gaun perak sederhana dengan jubah luar bercorak awan Qi. Di belakangnya, Fan Xixi menggandeng lengan Tian Fan yang mengenakan pakaian hitam polos, tanpa lambang sekte, tanpa simbol. Tapi aura ketenangan dari pria itu membuat semua tetua yang sedang duduk di taman penginapan mendongak serempak. Mereka tidak tahu siapa dia. Tapi tubuh mereka tahu untuk tidak bersuara. Tian Fan melangkah masuk ke ruang pemesanan. Qijian sudah memesan 3 kamar khusus lantai atas yang menghadap danau spiritual. Mereka tidak datang untuk berlama-lama di sini, hanya persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan ke arah utara, menuju lembah Gunung Yinfa, tempat ramuan langka untuk menyempurnakan kultivasi Xixi diyakini bisa ditemukan. Namun ketika mereka hendak naik ke lantai 2, seorang pria berjubah merah terang menyodok langkah mereka. Maaf, kami dari Sekte Tianhe yang sedang menyewa lantai 2 seluruhnya. Kalian boleh naik hanya jika menunjukkan lambang sekte kalian. Tian Fan tidak menjawab. Fan Xixi mengedip manis. Kalau aku tunjukkan lambang, cintaku, boleh lewat. Pria itu terpaku sesaat. Tapi sebelum ia bisa mengangguk atau menolak, suara perempuan menggema dari atas. Biarkan mereka lewat. Kalau tak salah, itu pria yang menebas Mo Yulei hanya dengan satu gerakan. Suaranya dingin namun berwibawa. Sosok wanita tinggi dengan rambut perak dan jubah sutra hitam muncul dari tangga. Ia membawa kipas batu giok dan menatap tajam ke arah Tian Fan. Aku Leng Yue, dari Sekte Es Abadi. Ruo Qijian membalas dengan anggukan sopan. Ruo Qijian, dari Sekte Putra Langit. Leng Yue tersenyum tipis. Berarti, benar dugaan kami. Kalian bukan sekte biasa. Fan Xixi mendengus pelan. Kami bahkan belum sempat menyebutkan siapa kami, tapi semua sudah sibuk menyelidiki kami dari jauh. Leng Yue tertawa pelan.
Bukan menyelidiki. Hanya, mengamati. Karena poros baru seperti kalian, selalu menimbulkan gempa, sebelum benar-benar menginjak tanah. Titik titik titik. Malam harinya, dari balkon penginapan lantai 2, Tian Fan berdiri sendirian, menatap danau spiritual yang memantulkan langit malam yang tenang. Tapi matanya menyipit, karena ia tahu ketenangan ini hanya ilusi. Ada aura gelap, yang mendekat. Bukan dari sekte besar. Bukan dari dunia kultivator, tapi sesuatu yang mengendap dari balik bayang-bayang dimensi. Ia menoleh pelan. Fan Xixi berdiri di balik punggungnya, mengenakan jubah tidur tipis warna ungu. Wajahnya bersinar dalam cahaya rembulan. Kakak Tian, kenapa kau tiba-tiba memancarkan formasi pelindung di kamar tadi? Tian Fan menarik napas pelan. Karena malam ini, ada yang akan menguji kita. Dan saat kata itu diucapkan, seluruh lantai 2 penginapan seketika dibungkus oleh lapisan tipis ki kelam, yang tidak berasal dari siapapun yang terdaftar dalam klan resmi. Dari atas atap, sesosok bayangan turun perlahan. Tanpa suara. Tanpa aura. Tanpa bentuk yang bisa dijelaskan dengan mata manusia biasa. Bayangan itu seperti celah dalam kenyataan, dan ia mengarah langsung ke jantung Tian Fan. Namun, klang. Sebuah cahaya biru muncul dari tubuh Fan Xixi. Refleks spiritual yang diwarisi dari darah langitnya bangkit, menciptakan perisai melengkung yang memantul serangan pertama. Tian Fan bergerak hanya setengah langkah. Pedang pembasmi iblis muncul begitu saja di tangannya, dan dengan satu gerakan mengiris udara malam. Bayangan itu mendadak terpaku. Tertahan. Tak bisa bergerak. Aku tahu siapa kau, bisik Tian Fan. Bayangan itu mengerut, berubah bentuk, lalu terdengar suara serak. Mustahil, tak seorang pun bisa mengenaliku, aku telah menghapus nama, wajah, dan riwayatku dari dunia ini. Tian Fan melangkah maju. Tapi bukan dari takdir. Ia mengayunkan pedang sekali lagi, dan kali ini, seluruh malam seperti terbelah. Bayangan itu lenyap. Tapi di tempatnya berdiri, tertinggal setitik cahaya, dan sehelai bulu hitam, dari makhluk yang bahkan langit enggan menyebut namanya. Tian Fan memungut bulu itu dan memasukkannya ke dalam ruang spasial. Fan Xixi menatap ke arahnya. Kakak, apa itu? Undangan dari mereka yang tak ingin kita tiba di puncak. Xixi mendekat, menggenggam tangan Tian Fan. Kalau begitu, kita harus sampai lebih cepat dari yang mereka kira. Dan di langit kota Jiangxi, langit malam tetap tenang. Tapi semua orang kuat yang bisa merasakan, tahu bahwa malam itu, poros dimensi telah bergerak lagi. Bab 140. Kedatangan diam-diam, dan rebutan hangat di malam dingin. Tak lama setelah bayangan gelap itu ditebas di balkon atas penginapan kota Jiangxi, malam kembali sunyi. Tian Fan berdiri mematung sejenak, napasnya tenang, namun matanya masih menyimpan jejak firasat. Fan Xixi memeluk lengannya pelan. Kakak Tian, kamu gemetar sedikit tadi. Tian Fan tak menyangkal. Itu bukan musuh biasa, Xixi. Itu, jejak dari entitas yang sangat tua. Aku belum tahu pasti, tapi seolah, sesuatu yang pernah lahir sebelum langit ini sendiri. Xixi menunduk, wajahnya ikut tegang. Namun tepat saat itu, suara pintu kayu terdengar dibuka dari koridor dalam penginapan. Suara langkah-langkah lembut namun penuh niat memenuhi lantai. Tian Fan dan Fan Xixi menoleh bersamaan. Satu persatu, sosok wanita yang sangat mereka kenal muncul dari ujung lorong. Luo Sisu datang paling depan, anggun seperti embun musim semi. Di belakangnya menyusul Lin Xiaoyu, Bai Luqian, Tang Xian'er, Lin Mixue, Huang Yilin, dan bahkan, Ni dan Ran serta Hua Meiling yang seharusnya sedang berjaga di lembah. Kedelapan istri lainnya kini berdiri di depan pintu kamar, sebagian membawa selimut, sebagian memeluk bantal, dan beberapa bahkan sudah memakai jubah tidur mewah. Fan Xixi terpaku. Kalian semua ikut nyusul ke kota Jiangxi. Bahkan, Bibi Yilin juga. Yilin mengangkat alis. Mulai malam ini, kamu wajib panggil aku kakak Yilin. Tapi, ibu, bukankah aku putrimu? Xixi sayang, tubuhmu bahkan lebih besar dariku sekarang. Dengan menjadi adikku, kita justru akan makin dekat dan mudah untuk saling memahami. Dan Xixi tidak perlu khawatir, kasih sayang kami untukmu tidak akan pernah berkurang. Adik ke-9 benar, apalagi dalam perutmu sekarang ada calon putra kita, jadi kami pasti makin sayang padamu, kata Mei Ling menambahkan. Justru karena itu, aku harus duluan rebut jatah tidur di sisi kanan Tian Fan malam ini. Masalah kehamilanmu nanti bisa dibahas di sesi tanya-jawab tengah malam, potong Yilin sambil nyengir. Tang Xian'er melipat tangan. Xixi, kami ini istri resmi juga, tahu. Gak boleh kamu monopoli terus kakak Tian Fan, apalagi pakai alasan, ada bayi. Kalau gitu, nanti kita semua bikin bayi juga. Setuju. Seru Lin Mixue. Mulai malam ini, sistem giliran darurat diaktifkan. Bai Luqian mengangkat papan kayu mungil berisi jadwal kehangatan malam dimensi menengah. Kakak Tian Fan harus patuh, ya, ucapnya manis. Atau kami akan mogok peluk. Xixi mendadak panik, langsung memeluk lengan Tian Fan lebih erat. Aku gak pelit, cuma, ini mendadak banget, aku cemburu dikit. Luo Sisu menepuk kepala Xixi lembut. Cemburu itu sehat. Tapi rebutan yang imbang itu adil. Ruo Qijian keluar dari dalam kamar, menghela napas pelan.
Kalian semua ternyata diam-diam mengikuti kami lewat jalur belakang, ya. Lin Xiaoyu mengangkat tangan. Kami cuma khawatir. Dan rindu juga. Hua Meiling tersenyum kalem. Dan, kami tahu Sishi akan coba curi waktu ekstra. Sishi menunduk, pipinya merah. Jadi, kalian semua udah kompak dari awal ya. Tang Xian'er nyengir, lalu berseru, kita rebut ranjang utamanya. Dan dalam hitungan detik, semua istri masuk ke kamar Tian Fan, berebut sisi tempat tidur, bantal empuk, dan bahkan posisi tangan suaminya. Tian Fan hanya bisa berdiri di tengah kekacauan indah itu, tersenyum kecil, lalu menutup pintu kamar dari luar, dan berbisik ke dirinya sendiri. Perjalanan ke puncak tampaknya akan penuh rintangan. Termasuk rintangan empuk ini. Di luar kamar, malam terasa lebih hangat dari biasanya. Tapi di langit kota Jiangxi, sehelai bulu hitam yang tersisa di ruang spasial Tian Fan bergetar pelan, seolah tahu bahwa ia telah ditemukan oleh lawan yang bahkan semesta enggan sebut namanya. Dan dari balik langit malam, sebuah mata kuno mulai membuka sedikit. Mengamati poros baru dunia, yang disebut Putra Langit. Bersambung.